Mengundang untuk kakak-kakak pendamping, mari merapat sudah, ibu, bapak. Baik, kita duduk dulu di sini sebelum kita doa dulu ya, sebelum kita memulai acara kita. Ya, selamat sore buat kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Puji syukur atas rahmat terindah dari Yang Maha Kuasa. Karena pada sore hari ini dengan cuaca yang cerah, bersahabat untuk kita semua, terutama waktu dan kesempatan kita untuk meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Terima kasih secara khusus juga kehadiran anak-anak yang sudah, ya mereka menjadi sasaran utama. Acara inti kita yaitu literasi bersama. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND melakukan pelayanan perpustakaan keliling yang bertujuan memeratakan layanan informasi dan bacaan kepada masyarakat, serta meningkatkan minat baca dengan mengembangkan cinta buku kepada masyarakat. Layanan perpustakaan keliling pada dasarnya bersifat terbuka karena perpustakaan keliling melayani semua lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan status lainnya. Dengan adanya perpustakaan keliling, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan intelektual dan kultural masyarakat. Terima kasih adik Dus dan Bapak Ibu yang sudah berupaya menghadirkan kami di tempat ini. Saya yakin dengan membaca buku-buku konvensional seperti yang disampaikan adik Dus tadi, beda dengan gadget, beda. Yang pertama itu kita tidak tahu siapa yang menjadi penanggung jawab dari tulisan-tulisan yang ada di media sosial. Kita tidak pernah tahu. Kemudian siapa penerbitnya, resmi atau tidak tulisan-tulisan itu. Kalau baca buku tentu ada penulisnya, karyanya siapa, kemudian penerbitnya jelas, dan dia tidak berubah-ubah buku itu. Selama kita baca buku itu, besok juga dia seperti itu. Beda kalau kita lihat HP kita. Kita buka lagi ke tempat lain, ya pisau bermata dua, saya setuju. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau buku itu sudah pasti yang dipilihkan untuk anak-anak sesuai karakter, usia, dan lain-lain, itu sudah seperti itu. Ya, mereka tidak bisa bolak-balik lagi ya mau lihat di tempat lain. Tidak bisa main lato-lato, tidak bisa di buku itu. Ya, dia hanya tulis begitu sudah, tidak bisa. Jadi kita lebih fokus, lebih konsentrasi. Tadi kami rapat staff, salah satu kegiatan bidang 3 nanti akan dilaksanakan lomba untuk anak-anakku semuanya. Lomba menggambar, lomba menulis puisi, lomba berpidato, nanti kita selenggarakan di dinas. Ya, mudah-mudahan ada perwakilannya dari lingkungan ini, ya mudah-mudahan ada perwakilannya. Nah hari ini kita nanti selain baca, Pak Kadis juga mau dengar, ada yang mau bercerita, ada yang mau mendongeng. Harus berani ya, anak-anak di sini ya, mendongeng. Setelah baca buku cerita itu, kemudian menceritakan kembali. Ya. Artinya kita mau ukur ya, daya serap, kemudian bagaimana kreativitas anak. Setelah membaca itu dia buat apa? Ya. Bisa ya? Bisa ya? Ada yang bisa mencerita lagi nanti? Kayak ada sebentar ada dongeng apa dilihat di sana.
lalu menceritakan lagi dengan membaca lagi tidak masalah, dengan intonasi, aksentuasi yang bagus, vokal-vokal yang bagus. Kita coba ya, kita coba pemanasan supaya nanti kalau lomba tidak kaku lagi. Anak-anak lain bercerita tidak di hadapan kepala dinas. Anak-anak di sini latih bercerita langsung di hadapan kepala dinas. Mentalnya lebih teruji. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita. Ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Storytelling merupakan kegiatan menyampaikan isi cerita kepada orang lain. Kegiatan storytelling di lingkungan Manuel Dalima diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bahasa pada anak-anak yang meliputi keterampilan komunikasi dan keterampilan berpikir anak-anak. Storytelling juga dapat menumbuhkan kreativitas anak untuk berimajinasi dan memberikan ide-ide baru. Oke. Dia sudah menyiapkan apuniti dan cangkul. Oke. Dia juga memegang sekop. Tiba-tiba dia melihat tanaman itu yang sudah dimakan oleh cacing, merasa kasihan. Dia melihat tanaman yang di sebelah itu bergoyang-goyang dan dia merasa penasaran. Dia langsung mensampai. Tiba-tiba dia melihat ada seekor cacing di situ. Dia lari dan dia memikir itu adalah ular besar. Dan ayah memegang cacing itu dan memberitahu kepada Afir. Ini cacing tanah. Dia tidak ada gigi dan dia tidak suka menggigit orang. Kasih ibu kepada benda dan indah sepanjang masa, hanya memberi berharap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Mr. Rainbow dan si kelinci dan si pencuri kecil bernama Randy Rabbit. Pagi hari, Mr. Rainbow sedang menanam sebuah buah wortel. Dia melihat wortelnya sudah kena makan oleh Randy Rabbit, si kelinci kecil. Dia menemukan serpihan-serpihan wortel jatuh di bawah tanah.
Akhirnya dia memutuskan untuk membuat perangkap. Saat sudah membuat perangkap, malamnya dia tidur. Besoknya dia melihat sebuah kelinci kecil. Dia bertanya, "Kenapa kamu mencuri wortel?" Dia menjawab, "Aku hanya ingin mencuri wortelmu karena wortelmu segar." Akhirnya Mr. Rainbow memaafkan kelakuan si Randy Rabbit. Memberikan sanksi kepada Randy Rabbit untuk menyiram sayur dan bunga-bunga. Saat hukumannya sudah selesai, Mr. Rainbow memberikan hadiah sekeranjang wortel dan Randy Rabbit berterima kasih. Akhirnya Randy Rabbit dan Mr. Rainbow berteman. Yo ayo ke pustaka, yo ayo mari membaca. Yo ayo ke pustaka, yo ayo